Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudari mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3 STAIN Sultan Abdurrahman yang berbahagia, pada minggu yang lalu kita sudah membahas materi seputar konsep siasah dusturiyah, yaitu yang terkait konsep konstitusi, negara hukum, dan hubungan timbal balik pemerintah dan rakyat. Pada minggu ini kita akan memahami terkait konsep siasah dauliyah. Silakan saudara saksikan video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Mari kita mulai. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks ini, hubungan internasional memainkan peran yang sangat vital dalam menentukan arah politik, ekonomi, dan sosial berbagai negara, termasuk negara-negara Islam. Siasah dauliyah memberikan kerangka hukum dan etika yang mendalam tentang bagaimana negara-negara Islam seharusnya berinteraksi dengan dunia luar. Sebelum kita membahas hal tersebut, ada baiknya kita kembali pada definisi siasah dauliyah terlebih dahulu. Secara bahasa, menurut ulama usul, kata siasah yaitu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Ibnu Manzur menyatakan siasah berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk dari tasrifan kata sasa yasusu siasatan, yang semula berarti mengatur dan memelihara. Secara istilah, banyak dari para ulama yang memberikan definisi terkait istilah siasah. Di antaranya Imam Al-Bujarimi, Imam Ibnu Abidin, Ahmad Fati, Ibnu Aqil, Abdul Wahab Khalaf, dan Abdurrahman Taj. Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. Siasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan. Lalu, siasah memiliki beberapa pembidangan, di antaranya adalah siasah dusturiyah, siasah dauliyah, dan siasah maliyah. Siasah dusturiyah mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. Siasah dauliyah membahas tentang hubungan satu negara dengan negara lain. Sedangkan siasah maliyah mengatur anggaran pendapat dan belanja negara. Mari kita bahas lebih dalam terkait siasah dauliyah. Siasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Siasah dauliyah juga mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Subjek hukum dalam siasah dauliyah adalah negara. Setiap negara mempunyai kewajiban. Kewajiban terpenting adalah menghormati hak-hak negara lain dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat. Semua negara yang ada di dunia ini adalah bertetangga. Karena itu, dalam hubungan antar negara diterapkan kewajiban menghormati negara sebagai tetangga negara kita. Dasar-dasar siasah dauliyah. Dasar-dasar siasah dauliyah yaitu adalah kesatuan umat manusia, al-adalah atau keadilan, al-musawah atau persamaan, karomah insaniyah atau kehormatan manusia, tasamuh atau toleransi, kerjasama kemanusiaan, al-huriyah atau kebebasan dan kemerdekaan, al-ahlakul karimah atau perilaku moral yang baik. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kesatuan umat manusia. Meskipun manusia ini berbeda suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air, bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama-sama bertempat tinggal di muka bumi ini, sama-sama mengharapkan hidup bahagia dan damai, dan sama-sama dari Adam. Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Kedua, al-adalah atau keadilan.
Ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil. Dan di dalam Al-Quran sendiri, ada banyak sekali ayat-ayat yang menyampaikan terkait keadilan. Ketiga, al-musawwah atau persamaan. Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama. Untuk mewujudkannya adalah mempersamakan manusia di hadapan hukum. Kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak di dalam kesederajatan antar negara dan antar bangsa. Keempat, karomah insaniyah atau kehormatan manusia. Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya. Kehormatan manusia berkembang menjadi kehormatan terhadap satu kaum atau komunitas dan bisa dikembangkan menjadi suatu kehormatan suatu bangsa atau negara. Kelima, tasamuh atau toleransi. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik. Penolakan dengan lebih baik ini akan menimbulkan persahabatan bila dilakukan pada tempatnya. Setidaknya akan menetralisir ketegangan. Keenam, kerjasama kemanusiaan. Kerjasama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan sebelumnya. Kerjasama di sini adalah kerjasama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan. Kerjasama ini diperlukan karena ada saling ketergantungan, baik antara individu maupun antara negara di dunia ini. Ketujuh, al-hurriyah atau kebebasan kemerdekaan. Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu, serta mengendalikan di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian, kebebasan bukanlah kebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan hidup manusia di muka bumi. Kebebasan bisa diperinci sebagai kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menuntut ilmu, serta kebebasan memiliki harta. Kedelapan, perilaku moral yang baik atau akhlakul karimah. Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat, dan antara bangsa di dunia ini. Selain itu, prinsip ini juga diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi, termasuk flora dan fauna. Asas-asas eksplisit hubungan internasional perspektif Islam. Selanjutnya, bagaimana asas-asas eksplisit tentang hubungan internasional dalam Islam? Ada 3 asas eksplisit dalam hubungan internasional dalam Islam, yaitu prioritas damai, perang sebagai aksi defensif, dan timbal balik kebaikan. Pertama, prioritas damai. Jika dalam kondisi perang, negara lawan mengajukan perdamaian didukung oleh indikator-indikatornya, maka negara Islam layak menerima permintaan damai tersebut. Kedua, perang sebagai aksi defensif. Sebuah negara Islam boleh menempuh jalur peperangan jika terlebih dahulu diperangi oleh negara lain, karena perang dalam Islam adalah amaliyah difaiyah atau aksi defensif, bukan amaliyah hujumiyah atau aksi ofensif. Ketiga, timbal balik kebaikan. Sesuai dengan namanya, Islam sebagai agama damai mengutamakan cara-cara yang damai. Jika pihak negara lain bersikap baik terhadap negara Islam, maka negara Islam tersebut harus membalasnya dengan kebaikan. Islam adalah agama damai yang dapat memberi kedamaian pemeluknya dan masyarakat global. Bahwasanya pokok hubungan internasional dalam Islam adalah damai, bukanlah konflik atau peperangan. Kedamaian sebagai pokok utama dan paling utama dalam hubungan antar negara akan dapat membangun komunikasi yang baik, saling bantu-membantu, dan win-win solution. Dengan ini diharapkan dakwah Islam berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada unsur-unsur lain yang dapat menghambat laju perjalanan dakwah Islam dan umat Islam itu sendiri selaku penyeru kebajikan dan keadilan. Rasulullah menerapkan falsafah dakwah Al-Quran, yaitu menyeru kepada perdamaian dengan cara-cara damai, bukan menyeru kepada permusuhan dengan pemaksaan dan bertumpahan darah. Tuntunan Rasulullah dalam hubungan internasional. Bukti pertama akan ketinggian komitmen Rasulullah dalam upaya perdamaian
adalah kelapangan dada dan fleksibilitas beliau dalam menerima hasil-hasil pembicaraan damai yang justru oleh pertimbangan kebanyakan orang awam dianggap sebagai kekalahan. Tapi oleh Rasulullah, demi menghindari konflik dan peperangan, beliau menerimanya dengan visi dan tujuan yang lebih besar. Kebesaran visi menyadarkan beliau bahwa kemenangan justru tidak selalu diraih lewat sebuah keberhasilan jangka pendek. Berikut dikutip sebagian dari sekian banyak persetujuan atau perjanjian yang beliau telah lakukan bersama warga lain sepanjang sejarah hidup beliau. Pertama, peristiwa peletakan Hajar Aswad. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul Allah, beliau telah menunjukkan diri sebagai juru damai bagi berbagai kelompok suku yang sering terlibat dalam peperangan itu. Salah satu yang dapat disebutkan, ketika Hajar Aswad atau batu hitam terjatuh dari tempat aslinya di sudut Ka'bah akibat banjir. Ketika itu hampir saja terjadi pertumpahan darah karena semua suku merasa paling berhak untuk mengembalikan ke tempat aslinya. Untuk itu, beliau menaruh Hajar Aswad dengan tangannya ke atas sebuah sorban. Lalu semua kepala suku dipersilakan untuk mengangkatnya secara bersama-sama dan diletakkan kembali ke posisi aslinya. Tindakan cemerlang dan bijaksana tersebut telah menghindarkan pertumpahan darah, bahkan lebih jauh mengajarkan kebersamaan dan keinginan untuk mencapai kebaikan secara gotong royong. Keberhasilan Nabi Muhammad tersebut merupakan cerminan watak asli yang damai, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan perdamaian di antara sesama manusia. Kedua, peristiwa Perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah bahwa Rasulullah tahun itu harus kembali ke Madinah dan hanya boleh melakukan ibadah ke Mekah setahun kemudian. Selain itu, nama yang dipakai pada perjanjian tersebut tidak boleh menggunakan titel Rasulullah, tapi memakai kebiasaan Arab membanggakan nama bapaknya, yaitu Muhammad bin Abdullah. Bagi kebanyakan sahabat, isi perjanjian tersebut sangat melecehkan, bahkan dianggap kekalahan di pihak Rasulullah. Umar bahkan mengekspresikan resistensinya kepada Rasulullah untuk tidak menerima persetujuan tersebut. Namun demikian, ternyata sang pecinta damai Rasulullah tidak berkeberatan untuk menerima hasilnya. Baiklah saudara-saudara sekalian, tadi sudah kita dengarkan dan pahami terkait Siyasah Dauliyah yang menyangkut dasar-dasar hubungan internasional dalam Islam, dimulai dari pengertian Siyasah Dauliyah, subjek hukum Siyasah Dauliyah, dasar-dasar Siyasah Dauliyah, asas-asas eksplisit hubungan internasional perspektif Islam, dan tuntunan Rasulullah dalam hubungan internasional. Semoga materi yang telah kita bahas dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Mari kita jadikan pengetahuan ini sebagai bekal untuk berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih adil, damai, sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam pembelajaran ini. Sampai berjumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.